NATO meluncurkan operasi Eastern Sentry sebagai respon atas pelanggaran serius ruang udara Polandia oleh drone Rusia. Pengumuman ini disampaikan Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte dalam konferensi pers di Belgia pada Jumat 12 September 2025 waktu setempat. Aliansi Atlantik Utara atau NATO meresmikan operasi Eastern Sentry setelah insiden masuknya 19 pesawat nirawak Rusia ke wilayah udara Polandia pada Rabu dini hari. Dari jumlah tersebut, hanya 4 unit yang berhasil ditembak jatuh jet tempur sekutu. Sementara sisanya menimbulkan kekhawatiran mengenai efektivitas pertahanan NATO di kawasan timur. Dalam keterangan resminya, NATO menyebut operasi ini akan dikoordinasikan oleh Allied Command Operation. Panglima tertinggi Sekutu Eropa, Jenderal Alexus G. Gruinski, menegaskan bahwa pelanggaran itu bukan kasus tunggal dan berdampak bagi seluruh aliansi. Ia menambahkan, meski investigasi penuh masih berlangsung, NATO memilih untuk langsung mengambil tindakan. Dalam konferensi pers di Brussel, Mark Rutte mengecam meningkatnya kecerobohan udara Rusia di sepanjang sisi timur NATO. Ia menjelaskan bahwa Eastern Sentry akan dimulai dalam beberapa hari mendatang dengan partisipasi sejumlah negara anggota, termasuk Denmark, Prancis, Inggris, dan Jerman. Sejumlah sekutu Polandia turut menyatakan dukungan militer. Presiden Prancis Emmanuel Macron mengumumkan pengiriman 3 jet tempur Rafale ke Polandia, sementara Republik Ceko menyiapkan pasukan tambahan serta helikopter interceptor drone yang telah dimodifikasi khusus. Menjawab pertanyaan terkait rincian kekuatan militer yang akan dikerahkan, Jenderal Gruinski menyebut keterlibatan jet Rafale Prancis, F-16 Denmark, hingga tawaran kapal frigat dan sistem pertahanan udara berbasis darat dari beberapa negara. Namun, ia menekankan bahwa fokus utama bukan pada satu peralatan tertentu, melainkan rancangan pertahanan menyeluruh. Menurut Gruinski, Eastern Sentry akan dirancang fleksibel dan gesit dengan integrasi sistem pertahanan udara darat serta peningkatan berbagai informasi antar negara anggota. Ia juga menepis keraguan mengenai kemampuan NATO untuk membagi sumber daya antara membela Ukraina dan negara anggotanya. Seraya menyatakan bahwa tidak ada pertentangan antara kedua prioritas tersebut. Lebih lanjut, ia menyebut Eastern Sentry perlu mengambil pelajaran dari pengalaman Ukraina, terutama mengenai efektivitas senjata dan sistem pertahanan dalam menghadapi serangan Rusia. Tak hanya itu, Gruinski menekankan bahwa seberapa jauh eskalasi akan terjadi sangat ditentukan oleh langkah Rusia. NATO akan tetap berpegangan pada identitasnya sebagai aliansi pertahanan, berkomitmen menjaga keamanan 32 negara anggotanya, dan melindungi 1 miliar penduduk yang berada di bawah payung keamanan sejak organisasi ini berdiri pada 1949.